Alih-alih memberi kepastian hukum, aturan baru KUHP dan KUHAP justru memicu kekhawatiran serius terhadap kebebasan sipil, utamanya hak warga menyampaikan kritik. Apalagi baru-baru ini sejumlah aktivis dan pemengaruh yang vokal mengkritik pemerintah justru mengalami teror. Sehingga situasi ini memperkuat kekhawatiran jika ruang kebebasan sipil kian menyempit. Benarkah demikian? Kami diskusikan ini bersama anggota tim ahli KUHP Nasional Albert Aris. Juga bergabung bersama kami dosen sekaligus peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Bung Ferry, saya ke Anda dulu. Kita fokus pembahasan sesuai dengan topik ini menyangkut dengan pasal 218 dan pasal 256. Soal pasal menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden. Dari Wamenkum juga sudah menegaskan bahwa ini bukan masalah takut dikritik dan semacamnya. Dan ditegaskan presiden wakil presiden adalah personifikasi suatu negara. Yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Jadi ini satu paket, Bung Ferry. Jadi kan harusnya nggak perlu dikhawatirkan dong soal pasal ini. Iya, ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Pasal ini dari pasal 217 hingga 220 bicara soal melindungi harkat dan penghormatan presiden. Kurang lebih marwah presiden mau dilindungi. Pertanyaan besar saya, apa itu penghormatan dan harkat martabat presiden? Apakah seorang penjual martabak juga tidak punya hormat yang harus dilindungi dan harkat yang perlu dilindungi? Apakah hanya karena jabatannya dia kemudian perlu dilindungi? Padahal semakin tinggi jabatan publiknya, semakin potensial dia harus dikritik karena dia memegang kekuasaan. Dan kekuasaan itu cenderung menyimpang. Jadi semakin tinggi dia semakin dikritik. Nabi saja dikritik boleh gitu ya. Tidak ada tuh yang kemudian di era kenabian itu dilarang untuk mengkritik Nabi. Nah ini presiden merasa lebih tinggi dari Nabi di titik tertentu. Kalau dibaca lagi ketentuan itu baik-baik, yang diserang harkat dan martabat presiden itu kan tidak hanya di dunia nyata ya, tetapi juga bicara dampak di dunia maya. Misalnya ketentuan itu jelas menyebut menggunakan teknologi informasi. Jadi bagi saya ini kekhawatiran presiden, istana, orang-orang lingkarannya, Bang Albert dan teman-teman, agar kemudian presiden tidak jatuh namanya di ruang maya, dunia maya. Padahal ini ruang penting untuk membangun kesadaran, kontrol kekuasaan dan lain-lain. Nah, Bang misalnya Albert, bencana kemarin ya. Oke, sorry saya potong di situ. Saya kasih. Ya, pertama-tama kami menghormati adanya pandangan berbeda dari rekan-rekan masyarakat sipil, termasuk dari Bang Ferry, Bang Suman Hamid, dan lain sebagainya. Ya. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya perlu menegaskan bahwa kritik sama sekali tidak dikriminalisasi dan juga tidak dipidana menurut pasal 218 KUHP baru. Kritik sebebas-bebasnya tidak masalah, tetapi yang dikriminalisasi dalam pasal ini adalah perbuatan penghinaan. Apa itu penghinaan? Penghinaan adalah menista, mencemarkan nama baik, dan memfitnah presiden atau wakil presiden. Tapi jangan lupa, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi langsung dari presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini sekaligus menutup celah buat pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan seperti yang terjadi di masa lalu. Justru kita sedang memperbaiki keadaan praktek penegakan hukum yang belum baik di masa lalu dengan pengaturan 218. Nah, sorry saya potong, karena batasan kehormatan dan harkat martabat ini dalam wujud apa gitu, Pak? Begini, Mas Tifal, sederhana saja. Yang kritik itu ditujukan kepada kebijakan dari presiden dan wakil presiden serta pemerintah. Tetapi kalau penghinaan itu ditujukan kepada personnya, kepada kepribadiannya, kepada harkat dan martabat dirinya. Saya pikir konstitusi dimanapun menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi tidak ada satupun konstitusi dimanapun yang menjamin kebebasan untuk menghina orang lain. Nah tadi saya menarik menanggapi sedikit apa yang Bang Ferry sampaikan. Mengapa perlu ada pembedaan antara penghinaan terhadap orang masyarakat biasa dan juga kemudian pejabat dan kemudian presiden? Hal ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK nomor 6 tahun 2007 dan putusan MK nomor 13/22/2006. MK sendiri memang memungkinkan adanya pembedaan antara penghinaan terhadap masyarakat biasa dan penghinaan ditujukan kepada pejabat serta penghinaan ditujukan kepada presiden gitu ya.
Nah, saya ambil contoh aja, perbuatan makar aja dalam konteks pidana. Makar itu adalah mencoba menghilangkan nyawa Baik, presiden atau wakil presiden. Itu dibedakan dengan pasal pembunuhan berencana. Beda, oke. ya kan? Terus juga pasal penghinaan, pasal penganiayaan terhadap presiden itu dibedakan, Mas Iqbal. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mas Iqbal tadi. Batasannya apa sih untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri? Nah, justru di dalam pasal 218 ayat 2 itu, pembentuk KUHP mengatur alasan penghapus pidana. Artinya apa, Mas Iqbal? Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan penghinaan kepada presiden atau wakil presiden, Baik. tetapi pembentuk undang-undang memberikan alasan penghapus pidana tidak akan dipidana kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Oke, Demikian, Bang Mas Ferry Iqbal. sudah cukup jelaskah batasan itu, Bang Ferry, menurut Anda? Di sana kalau kita belajar dari studi Orde Baru maupun zaman kolonial ya, karena tipologi pasal di pasal kolonial ya, selalu ada upaya untuk kemudian menyederhanakan masalah dan orang dipenjarakan. Kalau Bang Albert mungkin pernah hidup di era Orde Baru ya, dan atau membaca buku-buku seperti pergerakan yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, itu terjadi pasal-pasal yang disebut pasal karet yang kemudian dimanfaatkan. Kedua, misalnya kalau bicara bahwa ini delik aduan, kan disederhanakan, lebih dimudahkan delik aduannya. Presiden melalui kantornya bisa mengirimkan surat. Nah, perlu diketahui bahwa polisi dan jaksa kan anak buah presiden ya. Gimana dia kemudian tidak akan bergerak untuk melindungi martabat presiden. Padahal hal itu remeh-temeh. Misalnya saya mau mengkritik cara presiden yang salah terus menyebut tahun ya, dari 2021, 2025. Ini presiden punya pemikiran yang fokus atau tidak? Apakah itu juga menjatuhkan marwah presiden? Anda berarti Tidak. meragukan kalau Nah, kemudian cara presiden ini wakil presiden akan langsung menyampaikan aduan itu ke polisi, malah akan ada kuasanya untuk mengadukan pasal ya, itu. saya pada titik tertentu yakin surat itu akan mempermudah orang dipidanakan dan ditakut-takuti dalam hal berurusan dengan presiden. Padahal konsepnya beda sekali antara pasal kolonial KUHP dengan harusnya negara demokrasi kita saat ini. Karena kan konsep kolonial kan sangat raja ya. Sementara kita menganut sistem presidensial, biasa saja mengkritik presiden. Donald Trump sedang habis-habisan dikritik sekarang, dan kerjaan Donald Trump meniru Pak Prabowo juga dengan pasal-pasal ini ya, Oke. menakut-nakuti orang untuk kemudian diancam. Di titik Mhm. tertentu bahkan Oke. di dunia maya itu berapa banyak orang kemudian kehilangan hak berpendapatnya hanya dengan diberikan contoh satu waktu ketika presiden Baik. melaporkan seseorang. Bang Bagi Albert, ada saya tidak elok kekhawatiran kalau mau. tidak langsung presiden wakil presiden yang mengadukan, ada kuasa di situ. Ya, bukan kuasa ya, tapi gini, presiden dapat Kasih membuat surat. pengaduan secara tertulis gitu ya. Tetapi begini, kita tahu presiden juga tidak diwajibkan untuk menggunakan haknya untuk mengadu. Artinya gini, kalau betul terjadi penghinaan, misalnya kepada presiden dan wakil presiden, presidennya tidak mau membuat pengaduan, ya artinya pendukungnya, simpatisannya juga tidak akan bisa membuat pengaduan atau laporan. Nah, inilah yang Ya saya lebih katakan, mudah Mas sekarang Iqbal, Bang Albert dengan surat justru saja. ini adalah keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan berpendapat dan juga hak dari presiden untuk membuat pengaduan. Sehingga kalau saya perlu menyampaikan bahwa sekali lagi kritik sama sekali tidak dipidana. Yang dipidana adalah penghinaan, tetapi tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari Oke. pihak yang berhak, Eh, yaitu presiden wakil presiden. Kalau Itu salah kemudian satu begini, kritik publik ya. Salah gimana satu Bang? kritik publik itu adalah soal kepentingan umum. Siapa yang menilai standar kepentingan umumnya? Nah, presiden kan di titik tertentu tidak merasa bahwa saya mengingatkan presiden supaya fokus agar tidak salah tahun adalah untuk kepentingan umum. Ya, Tidak elok bagi kepentingan umum presiden salah-salah tahun. Hal yang remeh-temeh seperti itu saja presiden tidak ingat, apalagi nama Bang Albert Aris begitu ya. gini, Jadi bagi saya untuk kepentingan umum ini yang bisa ditarik boleh di. saya kasih contoh, Bang Ferry, satu apa itu kepentingan umum? Iya, Alasan iya, penghapus kepentingan umum Bang pidana, Albert ya dengan Pak Presiden, betul. Tapi kan polisi dan norma jaksa ini sebagai netral, bawahan Bang presiden Ferry. berbeda. Yang saya maksud begini, Mas Tifang, ini penting untuk diketahui masyarakat. Saya mau mengingatkan kasus Bang Haris dan Fathia. Alasan penghapus pidana yang ada dalam pasal 310 KUHP tentang penghinaan terhadap orang biasa itu juga diatur sama untuk penghinaan terhadap presiden. Dan jangan lupa, alasan itu digunakan juga untuk kepentingan pembelaan dan kita menyaksikan bahwa
kasus Haris Fathia itu adalah bukti perjuangan di pengadilan itu membuahkan hasil yang baik dan nyata. Buktinya Saya Haris dan pikir Fathia kasus diputus bebas. Haris dan Fathia itu dengan Pak Luhut ya, belum pernah jadi presiden. Tapi ini Bukan, tapi presiden kita tahu atasan Pak Luhut pada jaksa, waktu itu adalah atasan pejabat polisi aktif loh. yang pada titik Menko tertentu akan Menko menjalankan perkara Investasi pasal-pasal dan ini juga secara tidak maritim. berimbang. Saya Dan bagi pikir saya tidak kondisinya sehat sama. ya, Itu orang kan nomor satu malah Oke. mempidanakan warganya sendiri. Jadi Oke. kalau mau Sorry, jadi saya harus presiden salah dulu di siap situ. tabah begitu ya. Oke, saya harus salah dulu di situ. Karena yang mau saya konfirmasi juga begini, Bung Albert. Ada mahasiswa yang menggugat pasal ini ke MK dan menilai pasal 218 ini menimbulkan fear effect. Kondisi psikologis warga negara merasa takut dan terintimidasi kalau menyampaikan kritik. Masuk akal nggak? pertama begini, justru baik adanya judicial review itu untuk menguji konstitusionalitas dan sejauh mana norma itu bertentangan dengan konstitusi, itu pertama. Yang kedua, peer effect yang dikhawatirkan oleh teman-teman mahasiswa tadi tentunya menjadi tidak beralasan. Mengapa saya katakan tidak beralasan? Karena justru sebelum ada pasal ini, kita menyaksikan banyak sekali praktek pelaporan mengutangkan atas nama presiden. Sebenarnya presiden tidak pernah membuat laporan, tetapi perkara tersebut diproses hingga dinyatakan bersalah. Justru kita memperbaiki loh Bang Ferry. Keadaan-keadaan praktek penegakan hukum di masa lalu yang belum baik tadi. Dengan apa caranya? Mengkanalisasi semua laporan-laporan yang tidak ada dasarnya itu atau tidak memiliki relevansi dalam satu pasal. Dan saya perlu mengingatkan, presiden tidak wajib menggunakan haknya untuk membuat pengaduan. Senyata apa fear effect ini menurut Anda, Bung Ferry? Dapat kan? Ya tidak wajib. Jadi presiden bisa dengan sesuka hati malah kemudian untuk menentukan kasus mana yang akan dilaporkan dan mana yang tidak. Bagi saya begini ya, seringkali teman-teman di dunia hukum, terutama yang berpihak kepada negara, tidak melihat problematika di lapangan antara orang papa dengan orang yang berkuasa. Ini kan presiden di titik tertentu ya, dia berlaku dan bertindak bak raja ya, dengan batasan-batasan konstitusional yang dia miliki. Bayangkan kalau kemudian ada seseorang yang dilaporkan, itu dampaknya luar biasa. Itu yang disebut oleh teman-teman mahasiswa sebagai fear effect itu. Belum lagi kita bicara ya. Oke, sorry harus saya sela dulu karena tampaknya kita harus menyudahi diskusi ini. Kita akan coba lagi untuk di kesempatan berikutnya. Bung Ferry, Bang Albert, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.